Ya ampun, aku udah lama banget gak IDN live. Perlahan jantungku berdetak. Semua tentang kita seirama. Hai. Dia lagi. Seperjanjiku sumpah untukmu. Masak apa enggak mau masak, capek. Hai. Aku mau makan ini aja, cheesecake-nya dari Vioni. Masih ada 2 lagi sumpah. Parah. Hai. Jadi aku kemarin tuh dikasih sama Vioni cake gitu, cheesecake, isinya ada 4. Aku baru makan 1,5. Ya bulatkan aja 2. Dulu lihat Totoronya dong. Oh tadi abis laundry guys. Aku kemarin beli ada di satu toko lagi mau meet and greet. Terus tiba-tiba aku melihat boneka bantal labu warna hijau, lucu banget. Tadi aku habis tag konten. Habis tag konten guys. Aku nge-laundry 13 kilo. Pak bentar pak, saya nggak bisa transfer pak. HP-nya lagi dipakai pak. Bentar ya pak. Bapak laundry guys, bapak laundry. Ada ucapan di sini yang ada Vioni. Mana aku juga udah nulis PMC. Aku dapet kue juga dari Kak Gita. Tapi udah habis sebenernya Kak Gita. Laundry 13 kilo seminggu kah? Enggak sih. Dari sebelum syuting Oh My Pumpkin sih. Oh My Pumpkin tanggal 12. 12 pulang deh gitu ya. Kapan ya? Oh My Pumpkin kapan ya? Berangkat ya? Aku yang Sonichi aku 12, besoknya langsung berangkat. Dari sebelum Oh My Pumpkin sih. Ya dari Oh My Pumpkin lah. Dari tanggal 13 berarti. Wajar gak sih 13 kilo? Udah angkat sendiri. Kadang aku angkat sendiri guys, tapi ini lagi nyoba yang dari sini. Jadi dijemput. Kadang tuh sakit banget sumpah, kayak berat banget bawain 13 kilo laundryan. Stop banget sumpah, banyak banget laundryan. Oh iya di loop.
masterpiece kita. Kau perlahan jantungku berdetak, semua tentang kita seirama. Oh, namun langkah kita tersesat, kau dan ku jatuh ke hati yang sama. Sirna semua derai tawa, diam sejuta bahasa, tak bicara. Masihkah ada azan guys. Ntar. Ntar ya azan ya. Sabar. Lipen aku nggak transfer proof guys. Transfer proof maksudnya nggak cocok jadi beauty vlogger. Sebenarnya ada yang guys. Korea.
Dah. Nanti diomelin sama papa aku loh kalau dulu aku kalau misalnya lagi azan terus aku masih di depan TV, aku diomelin sama papa aku. TV-nya langsung dimatiin terus diomelin. Sumpah tadi kayak ada yang nanya, Lulu gimana kuliahnya lancar? Alhamdulillah saking lancarnya udah selesai kak. Udah tamat alhamdulillah. Kan malam apa? Selele pakai nasi uduk. Persiapan konser aman. Nanti aja ya lihat di hari H kalau kalian ini. Miem atau nasgor goreng? Hah? Nasgor kan nasi goreng. Kenapa nasgor goreng? Nasgor. Mam gina kan nasgor. Sirna semua derai tawa, diam sejuta bahasa, tak bicara. Masihkah ada sebingkai harapan, berbagi senyuman, berjalan bergandeng tangan, pahitnya jurus menerima kenyataan, harus pilih sahabat atau cinta. Ingatlah dulu. Sumpah bagian maksudnya part favorit aku sumpah. Tau gak bagian apa? Yang itu. Ingatlah dulu, tak ada masa terlewat tanpa sebelum dia buai pesona, buai pesona. Masihkah ada sebingkai harapan. Panjang banget itu apanya? Apanya? Mau bawain itu Bob? Enggak. Kan udah tahu unit aku apa. Masihkah ada sebingkai harapan, berbagi senyuman, berjalan bergandeng tangan, pahitnya jurus menerima kenyataan, harus pilih sahabat atau cinta. Aku juga suka sih Onyx, suka banget sih. Cuma sangat jadi tantangan buat aku yang dance-nya
bagus-bagus amat. Karena menurut aku dia levelnya level susah banget, bukan susah aja, susah banget menurut aku. Dia tuh kayak menurut aku yang pernah aku bawain tersusah dan tercapek di lagu JKT48 sebelum ada pertaruhan cinta ini ya, ada di Escape. Karena dia tuh gerakannya tuh banyak kayak Escape, terus beatnya cepet dan banyak pindah, itu sih. Ini juga enak banget tau, City Light, sumpah aku suka banget City Light, sumpah. Beginner's Gamble juga. Setuju. Kamu tak sadari sudut ruang ini adalah tempat rahasia. Emang ya. Aku suka banget part bagian yang nanti yang sangatlah lugu. Apakah yang membuatmu percaya agar aku bisa membuat soalnya cinta itu hanyalah hal tanpa kepastian. Aku sobat banget kayak disembah semua. Coba tapi aku pernah lihat ada komen di X ngomong tentang aku kayak bakal itu pasti Lulu menahan geli banget. Jujur guys, di setiap latihan aku kayak gitu. Karena geli aku tuh kayak nggak bisa gitu kalau misalnya deket-deket sama orang dengan tangannya di dekat badan aku tuh aku nggak bisa, aku geli. Tapi itu benar sumpah, itu siapapun yang waktu itu ngomong kayak gitu kamu benar. Tapi kalau misalnya lagi di stage kan ya maunya keren ya, masa tiba-tiba kayak cinta itu. Tunjukkan apa kau bisa. Duh kurang tahu kak, nanti ya kak, lihat aja di jadwal kak nanti kak. Perasaan seperti rulet berputar. Kenapa ya? Iya ya, suara aku tuh kayak terlalu galau. Gimana yang mendeskripsikannya? Terlalu sedih. Coba kita. Cinta itu hanyalah hal tanpa kepastian. Tuh, jadi sedih. Padahal kan lagunya bukan lagu sedih ya. Aku juga bingung sumpah. Kok kayak berat suara kamu. Here we go. Cocok. Ya, tapi kan nggak bisa ya, masa semua lagu JKT harus sedih. Tau gak sih guys, sebenarnya part yang paling ketawa aku part yang bagian manusianya ternyata lebih kuat dari cintanya sendiri terjerat, itu yang lebih banyak ketawa aku tuh di part itu sama Indah tau, bukan sama Kaola bahkan. Tau gak kenapa? Karena Indah tuh tinggi guys,
Jadi Indah tuh tinggi. Jadi aku kalau kalian lihat secara keseluruhan ya guys, kalau misalnya itu kalian lihat itu di zoom out tuh kaki aku tuh berusaha ke samping karena karena badan aku tuh nggak kelihatan, muka aku tuh, kepala aku tuh nggak kelihatan kalau aku nggak ke samping karena dia tinggi. Terus aku kayak diketawain gitu sama sensei coba, karena kan harusnya kan kayak seksi yang gitu loh, tapi ini badan aku nya nggak kelihatan. Jadi kadang aku malah jinjit gitu loh karena dia terlalu tinggi bagi aku. Sorry Indah, aku nggak menyalahkan tinggi badan kamu kok. Tanpa ragu kau jual jiwamu. Tapi aku suka banget lirik ini sih guys. Kayak kok lo bisa sih bikin lirik kayak gitu. Asik. Asik. Jinjit emang gak sakit. Kalau bagi aku kalau malah pakai heels harus agak jinjit guys, karena dia menopangnya nggak bisa nopang di belakang. Kalau jinjit dia kalau menurut aku ya, kalau menurut aku nih ya, menurut aku setiap orang beda. Kalau misalnya pakai heels kan dia lumayan ya, pakai heels. Kalau kalian lihat dia pakai heels berapa senti ya? Itu berapa senti. Kalau misalnya kita dance tapi kita napak semuanya tuh kayak dia nggak bisa guys. Antara keset atau nggak seimbang kalau aku. Jadi kita emang harus agak jinjit sedikit karena biar nopangnya di depan. Shadow aku warna coklat guys. Thanks udah menanyakan. Kok ini kalau Chris ya? Oh ini Roy. Logo yang paling susah apa? Onyx sama double standard. Tahu nggak sih maksudnya aku waktu itu nge-tweet menyentuh bahuku yang kecil ini dengan lembut kau berbisik semua karena aku suka padamu seperti jarum yang menusuk. Itu tuh kalian tahu nggak sih arti dari double standard? Soalnya kayak kadang di komennya ada yang ngebawa kemana-mana gitu loh. So kayak kalian ngerti nggak sih maksudnya? Benar, artinya itu benar. Tapi itu kayak kalau kalian melihat dari semua liriknya ya, dari keseluruhan, kalau terus dilihat dari lirik, nggak bisa diginin lagi. Yang pas ini, menyentuh bahuku yang kecil ini dengan lembut kau berbisik semua karena aku suka padamu seperti jarum yang menusuk. Tuh bayangin misalnya aku kan misalnya dari aku Yofi cewek ya, kayak ibarat tuh dia ngomong ini nih gue lakuin tuh buat lu karena gue tuh sayang sama lu. Toxic gak? Toxic kan? Jadi itu artinya tuh dia tuh kayak bro, lu nggak mungkin kayak gitu kalau lu sayang sama gue gitu. Maksudnya tuh gitu. Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Mungkin emang karena aku cuma nge-tweetnya bagian itunya aja kali, jadi mungkin orang-orang nggak ngeh arti keseluruhannya. Ya kan? Nggak ada orang yang bilang itu karena aku sayang sama kamu jadi aku lakuin itu gitu. Terus kan di situ udah jelas banget tuh dari itu, bahkan kita bisa bayangin dari liriknya. Dibayangin nih, menyentuh bahuku yang kecil ini dengan lembut kau berbisik semua karena aku suka padamu. Kayak kalau gue jadi ceweknya gue tampar itu.
Enggak kak, ini enggak live kak. Ini siaran ulang kak. Iya sih. Nah itulah, begitu guys. Ya ampun, seru sih lagu ini, cuma dia agak ngeglengsor aja sih ke bawah. Naik turun aja. Menyentuh bahuku. Yang gemesnya sebenarnya City Light tau. City Light gemas, aku suka banget lagunya. Terus kayak diulang 2 kali tuh kayak sebuah hal yang bait yang utamanya diulang 2 kali tuh itu udah yakin banget menurut aku. Akan terwujud dariku melewati winding road, menembus angin hingga jauh. Benakku sekarang berdua terus berjalan ke depan. Aku suka banget keseluruhan dari lagu ini, sumpah. Aku suka banget, sumpah, respect yang buat keseluruhan dari dance-nya, dari lagunya, dari liriknya. Ih, love banget sumpah nih lagu. Aku siap jadi buzzer City Light. Berlawanan lalunya. Rambut aku modelnya apa? Model aku udah kepanjangan sini. Aku waktu dulu mintanya tuh Wendy cut. Namanya Wendy cut. Aku nunjukin fotonya Wendy Twice. Wendy siapa sih? Wendy Cagur. Bukan, Wendy Red Velvet. Wendy Red Velvet. I'm by your side. Tapi kan dulu rambutnya memang masih pendek juga kan, jadi emang kayak gitu potongannya. Terus sekarang udah panjang jadi nanggung. Menjelajahi kota walau angin berlawanan. Yang bikin aku nangis, tebak apa lagu yang bikin aku nangis? Sebenarnya bukan bikin nangis sih, lebih tepatnya kayak terharu. Kayaknya ini semua member sih. Ini kayak jujur di lagu ini emang rasanya tuh capek banget, tapi kayak menyadarkan dari semua yang kita lalui dari M1 sampai M terakhir tuh, menyadarkan mimpi kita tuh ada di lagu ini gitu. Asik nyatanya gitulah menurut aku. Klimaksnya ada di sini sebenarnya. Dari kalau ngomongin impian kan kesempatan yang akan datang. Celi ngomong soal hal yang sama lu. Oh ya, iya kan, bener kan? Emang sih. Ku tak mau terus maju. Pasti raih matahari, buka lebar kedua tangan. Iman di hari kemarin, bukanlah akan lebih lagi. Sumpah aku sedih banget kalau udah laguin. Apalagi kalau misalnya lagi capek, kan udah diterabas dari M1, M2, M3 lumayan santai gitu kan, dibanding M1, M2 dan M4 ini. Di M4 ini kan emang udah yang secapek-capeknya gitu, terus dance juga gitu kan sebenarnya. Tapi kayak mendengar liriknya dan menyanyikan liriknya tuh kayak ayo pasti raih mentari. Jadi kayak kita juga ikut semangat jadinya. Kelihatan banget kos-kosannya. Setuju banget lagi guys.
Sorry banget kelas ngos-ngosan itu. Udah. Ini aku lucu banget guys. Aku waktu itu diajarin sumpah. Aku diajarin apa? Diajarin dari sama Michi, sama Gracie, sama Lia. Minjamkanku. Kamu kapan bawain sajian? Mintanya sama jauh teh gak jalan aku. Lucu. Tapi aku gak mau sih. Aku dapet ini. Tau gak, pertama kali diumumin tuh ya, aku yang paling aku kayak, ya Allah, tolong. Dari ini lucu banget, tolong. Umur saya bukan umurnya lagu Dai ya Tuhan. Aku bilang itu. Benar sih. Enggak. Aku nangis sih kalau aku bawa Dai. Sorry. Udah, kita dengan masterpiece kita deh. Semuanya. Boleh lambaikan tangan. Kau belahan jantungku berdetak. Semua tentang kita seirama. Oh, namun langkah kita tersesat. Kau dan ku jatuh ke hati yang sama. Sila semua derai tawa, diam sejuta bahasa. Tak bicara, masihkah ada sebingkai harapan, berbagi senyuman. Siapa yang nonton konser Loleng Manino nanti? Aku. Kau belahan jantungku berdetak. Semua tentang kita seirama. Oh, kita tersesat. Kau dan ku jatuh ke hati yang sama. Sila semua derai tawa, bahasa tak bicara. Masihkah ada sebingkai harapan, berbagi senyuman, berjalan bergandeng tangan. Pahitnya terus menerima kenyataan, harus pilih sahabat atau cinta. Ingatlah dulu, tak ada masa terlewat tanpa
suka banget part ini guys, ini juga suka. Setingkai harapan, aku suka banget yang ini. Berjalan berat, asik. Enak banget sumpah, gila. Waktu itu kita juga bilang kayak waktu latihan sama kakak-kakak Laleh Manino, kita bilang ya enak banget lagunya Sahabat atau Cinta, keren. Banyak juga yang pakai soundnya juga. Gimana perasaannya RKJ bakal dihilangkan? Sebenarnya campur aduk sih sebenarnya guys. Yang aku rasain di atas panggung waktu itu kayak kan bakal ya namanya juga yang pembuka era kita juga kan, new era ini yang buka juga RKJ juga waktu itu. Terus juga mungkin emang baiknya ditutup dengan itu juga, dengan setlist itu juga gitu. Terus kayak aku yang udah berada sebelum new era juga sih sebenarnya, tapi kan kayak lagi ngomongin new era ya. Di new era ini kayak gimana ya, sedih sih sebenarnya, sedih tapi kayak bangga juga sih sama JKT. Bangga juga sama JKT yang sekarang. Nih percil iya well, nanti aku gak bisa sendiri lagi. Padahal aku belum pernah agak video teater nih, dulu teater sementara doang. Masih ada 2 bulan sih guys. Iya woy, jadi dulu tuh kayak benar-benar aku masih sejunior itu, karena banyak banget dulu kan 33 orang, Love 33 itu yang paling mudanya itu Gen 9 kan, Gen 9. Dan itu pun cuma 3 orang, dan sisanya berarti Gen 8 dan Gen 9, Gen 7, bahkan Gen 7 pun masih disebutnya yang kayak masih junior lah dulu. Masih dianggapnya junior karena dulu kan masih cukup banyak seniornya, dari ada yang dari generasi 1 juga, ada generasi 4, ada generasi 3 juga, ada generasi 6 juga, masih banyak gitu seniornya. Terus sekarang juga apalagi mau ada generasi 14 kan, nanti bulan depan bakal buka. Itu udah berapa generasi di bawah aku tuh, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, udah 6 generasi di bawah aku. Sedih sih, karena semuanya tuh dimulai dari RKJ. Kalau kalian tahu dulu RKJ aku blockingnya tuh yang masih di belakang. Belum kalau kalian baru ngikutin aku sekarang kan kalian taunya aku yang udah hanya dirimu, atau di blocking satunya lagi itu. Dulu aku nggak di blocking itu, aku dulu di blocking. Bahkan dulu Shonichi tuh karena kan orangnya 33 dan line up kan harus dibagi 2 juga, dan harus 16 orang kan dulu, jadi kan otomatis cuma 32 orang kan. Itu dulu aku juga belum kesempatan untuk Shonichi juga kan, tapi alhamdulillahnya waktu itu jadinya aku
pas Shonichi malah naik blocking, karena dulu tuh aku dapatnya blocking bawah juga. Sekarang makin naik, alhamdulillah guys. Makanya kan tidak salah. Kalau tidak ada RKJ, nggak ada Lulu yang hari ini guys. Jadi kalau misalnya ngomongin kayak ngomongin, iya nih kenapa sih aku nggak gini, kalau ada yang merasa, mungkin ada orang ada member mungkin ngerasa kayak kenapa sih aku tidak dipercaya gitu. So, okay guys, kalian lakukan dulu aja yang terbaik dengan posisi yang sekarang yang dikasih oleh kakak JKT48, karena dengan kalian ngebuktiin kalau kalian mampu dan kalian lebih bagus daripada yang JOT kasih, tuh pasti kalian bakal dikasih lebih sih. Karena aku juga dulu kayak gitu, karena aku merasa kayaknya aku bisa sih lebih bagus daripada blockingan ini. Dulu kan aku orangnya kayak ambisius banget ya guys. Orang yang tahu aku dari dulu pasti kalian tahu aku anaknya ambisius banget. Kayak aku suka kalau aku perform teater terus, aku pengen banget punya screen time yang banyak. Makanya kenapa aku pengennya di depan, karena dia screen time-nya banyak. Kan dulu live zaman-zaman itu kan penontonnya sedikit, terus jadi lebih mengandalkan orang tuh dari live streaming waktu itu. Gitu guys, jadi perjalanannya tuh gak bisa cuma setengah-setengah, karena perjalanannya masih panjang gitu. Jadi untuk adik-adikku semuanya, adik-adikku yang mungkin rasanya kayak aduh kenapa kayak rasanya dikhianati gitu, asik, kenapa usaha ini tidak kunjung datang hasilnya, nggak seperti itu guys, semuanya butuh proses. Karena ya misalnya kalau orang kayak misalnya kamu merasa kamu bagus gitu ya, bisa di perform misal yang ber-16 tuh RKJ deh, ada RKJ. Dan toh blockingan setlist tuh kan dia nggak yang kayak single gitu ya. Kalau misalnya setlist kan dia bakal muter terus gitu loh. Bahkan yang blocking yang paling terakhir pun, blocking 16 pun bakal ada posisi di depan gitu loh. Jadi kayak semangat ya untuk adik-adikku yang merasa kayak mana sih hasil dari usahaku selama ini, mana sih wujud nyatanya gitu, wujud nyatanya dari semua usaha-usahaku beberapa tahun ini kok nggak kunjung kelihatan. Sering sih, pasti member tuh pasti mikir kayak gitu juga sih kadang, kalau misalnya emang berusaha banget gitu. Semua member berusaha sih, tapi itu nggak apa, sabar guys, kuncinya sekarang adalah sabar. Benar. Iya guys, bertahap. Akan ada waktunya guys. Semua butuh proses, setuju. Karena kalau misalnya kayak tiba-tiba jeng door tiba-tiba kayak langsung enak kan juga kayak kayak bingung gak sih ceritanya tentang apa gitu. Enggak sih guys. Kalau misalnya instan sih pengennya instan ya. Enggak bercanda.
Aku suka kok proses hidup aku. Coba tapi aku kayak suka banget sih. Aku suka kalau misalnya kayak kayak kemarin ada member siapa? Member KLP ya, member KLP terus dia jadi idol juga, terus bilangnya karena aku tuh kayak emang aku udah sebagus itu ya untuk dijadikan contoh untuk orang yang tiba-tiba jadi idol juga gitu. Tapi dia juga dulu kan jadi idol juga kan, tapi sekarang jadi idol yang kesinambungan dengan JKT kan kayak topik politik paling menarik, padahal kita belum bahas sampai habis. Benar, hidup tuh gak ada yang instan guys, kecuali bihunku. Cukup 2 menit, nyaman di perut, gak bikin begah. Bihunku anak kamu nomor 1, bihunku nomor 2, sangat suka. Bihunku aja berproses 2 menit, tapi cuma 2 menit sih. Gimana perasaannya tagline New Era bakal ganti? Nggak apa-apa guys, setiap orang bener sih, maksudnya anggap aja JKT itu orang lah. Anggap aja JKT orang. Setiap orang itu pasti akan berubah untuk maju. Beda ya, berubah doang tapi nggak maju, sama berubah untuk maju, beda guys. Benar, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Asik. Itu siapa sih pencetus pertamanya kata-kata itu? Keren banget dah. Ya semoga dengan tagline baru nanti JKT48, semoga membuat JKT48 menjadi selangkah lebih maju. Jujur kayak New Era ini banyak kayak sangat berkesan bagi kita semua yang ada di dalamnya sih. Maksudnya bukan cuma dari pihak JKT-nya aja ya, bukan dari pihak membernya doang maksudnya gitu, bukan dari pihak membernya doang, tapi dari kakak staffnya juga, dan dari pihak para fansnya juga. Pasti mereka kayak melihat jatuh bangunnya di era ini tuh luar biasa ya gak sih? Menurut aku tuh kayak di era ini tuh bener-bener yang kayak di pertengahan apa ya, 2020 berapa ya, 2024 2023 tuh kayak yang 2024 deh, di 2024 tuh kayak kita udah bisa sampai segini gitu, kayak kita bisa kayak gini nih gitu. Terus di awal-awal kan yang emang, apalagi kemarin kita tuh sampai ngomongin gini tau, kayak ya ampun, kita dari era darah Shinai, terus kita yang kayak ya ampun, terus kita lihat video kita darah Shinai, ya ampun itu siapa sih gitu. Maaf ya di loop nih. Yaudah kita setel darah Shinai deh, karena dia pembukanya. Dengan ceroboh aku mencintai, sehingga aku pun terluka. Sebab aku bahkan kayak pas
ngomongin kan kita juga pasti di briefing lah ya, kan gak mungkin gak di briefing juga kan soal kejelasan gimana nya gitu. Kemarin kita juga pun dikasih tahu gitu. Terus aku tuh bener-bener kayak dengerin briefingnya tuh sambil di otak aku tuh kayak semuanya tuh ulang kembali gitu, semua hal yang pernah terjadi di New Era ini. Aku tuh jadi sedih sumpah. Aku merasa kayak ya ampun, dari Cina, terus RKJ, terus bener aku jadi ingat kayak waktu itu kita bener-bener sedikit pusing banget maksudnya agak pusing karena kita kan harus Shonichi Session Girl juga dalam waktu dekat setelah RKJ tuh Shonichi kan. Itu kita harus ngapain 21 secara langsung waktu itu. Terus kita jadi kayak ngomongin hal yang terjadi waktu kita JR Session Girl RKJ waktu di zaman itu, waktu sama sensei kita kayak ya inget gak waktu Koro Garu gitu. Seru banget sumpah, seru banget di zaman itu. Yang belum dijelajahi, lanjutan mimpi yang belum pernah kulihat seperti sudah tidak ada lagi. Semuanya ada artinya. Bergumam sendirian karena dunia ini merepotkan, orang lain itu sudah lahirkan. Aku kapan? Ya ampun, aduh kurang tahu deh kak, nanti ya lihat sendiri aja lah. Hanya dengar rasa yang muncul dalam sekejap. Terus kan dari situ kan muncul SPV yang di apa? Di remake, di aransemen ulang, banyak lagu-lagu yang kayak gitu kan. Seru sih, menyenangkan karena kita kayak dengan lagu JKT48 kita bisa explore banyak hal juga ternyata ya, walaupun di aransemen ulang juga tapi kan tetap lagu JKT ya, lagu 48 group juga menyenangkan sih. Apa aja berarti Kurumi terus juga apa yang di aransemen Ozora Katomoi itu kan Ozora Katomoi kan, aku itu Katomoi finally. Ozora Katomoi, terus Ameno Dabutsen, terus apa lagi sih? Oh ya Marukyu, oh ya bahkan pertama kali tuh Marukyu guys, itu bahkan kita kayak oh kemarin kita langsung inget itu yang waktu kita syuting Marukyu 109 sama apa satu lagi ya, satu lagi apa sih guys? Apa sih satu lagi ya selain Marukyu? Bukan. Oh ya Virgin Love. Iya Virgin Love tuh kayak itu benar-benar agak menyiksa. Tapi gak apa, menyenangkan, itu jadi kenangan sih. Terus itu kan terus masuk di eranya yang Only Today sama Fushidara. Ya Allah. Itu saya kenapa itu rambutnya begitu. Terus apa lagi? Abis itu ya masuknya yang Kurumi itu kan. Kurumi, Amanda Dabutsen, terus wanita kan tapi dia nggak di aransemen kan. Apa aja sih SPV JKT?
Oh Shibe juga. Shibe dulu ya, baru Aozora ketemu. New era. Karena harga diri yang tidak ada gunanya. Ya Allah, nge-lag ya Allah. Lag guys. Karena harga diri yang tidak ada gunanya. Terus juga banyak orang yang tahu JKT. Oh iya, Yureka, benar. Banyak juga orang tahu JKT48 kan dari SPV juga kan. Dari SPV yang lagu-lagu yang di aransemen itu juga banyak yang tahu dari situ juga. Seru sih guys. SPV itu adalah suatu hal yang baru untuk JKT, untuk kita semua. Ini sangat menarik, sumpah. Sangat amat menarik. Langit biru cinta searah. Ya ampun, kangen banget. Asik. Tapi menurut aku Rumi itu juga bagus banget sumpah. Kayak aku pernah bawain ini tuh kayak wow, bagus banget boy. Dia memecahkan cakar kulit kenari. Ada apakah di dalam itu? Selanjutnya kamu tahu, duh. Asik. Duh. Saat mata saling bertemu, sesuatu telah kurasakan. Tidak ada tanda debarannya, tetap tersampaikan. Dek, kamu tidak harus bagaimana dia pun. Iya lagi. Dulu aku ingat banget ini tuh diledekinnya yang itu tetap berpuasa itu sama siapa, Fushidara yang SPV-nya yang si beauty shotnya tuh dia kayak deterjen. Jokesnya woi. Ya TTA aja lah ya, TTA yang ada di zamannya aja. Itu tak boleh. This is JKT48 New Era. Sick. Ini juga keren banget sumpah. Ini keren banget sumpah. Aku hebat. Suka banget. Ini aku bawain ini cuma sekali deh kalau salah. Cuma di Ramadan Jazz. Udah abis itu nggak pernah bawain lagi. Udah guys.
Oke guys, makasih ya udah nonton hari ini. Aku udahan dulu. Terima kasih ya untuk Kak Syahiran. Yang pertama ada Kak Syahiran, pertama ada Kak Syahiran, yang kedua ada Kak Rizky, yang ketiga ada Kak Syadat. Terima kasih Kak Sajid, Kak Dwi Rizky, Kak Raka, Kak Adel, Kak Farhan Bram, Kak Ina, dan Kak Leli. Bye bye, makasih banyak yang udah nonton. Suara aku udah habis. Dah, bye bye. Makasih ya. Bye bye.